Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang ada di rumah. Ketemu lagi bersama Kak Indra. Hari ini saya akan memberikan materi full tentang teori. Jadi gimana caranya kita alat yang kita pegang, device baik komputer, laptop, notebook itu bekerja dengan sangat baik dan awet. Oke, intro. Oke, sebelumnya kita coba mengulas tentang apa yang namanya itu ada perbedaannya. Ada yang sebutnya netbook, notebook, dan laptop. Oke, tiga barang ini adalah komputer portable tapi mempunyai spesifik yang pastinya berbeda. Kita mulai dari netbook. Netbook itu biasanya berukuran yang sangat kecil, 10 inci, dengan kapasitas juga yang sangat kecil, kemampuan juga tidak terlalu hebat, hanya untuk misalnya Microsoft Office dan internetan saja ya. Tetapi jangan minta kok ini internetnya lambat, kok ini harus kenceng gitu, nggak bisa ya, karena spesifik komputer netbook tersebut memang terbatas. Yang kedua adalah tentang notebook. Biasanya ukurannya notebook dan laptop itu hampir sama ya, hanya saja orang yang terjadi di umum ketika laptop itu ukurannya 14 in, padahal laptop itu ukurannya di atas 17 in. Tapi tidak mengapa ya, notebook dan laptop itu perbedaannya sangat kecil, sangat sedikit. Misalnya notebook itu mulai dari ukuran di atas 13 inci, tetapi dia tidak punya DVD ya, tidak punya DVD room. Tapi kalau misalnya laptop punya DVD room dan kekuatannya lagi juga sangat beda ya. Laptop misalnya untuk kalian yang senang desain atau games itu biasanya makainya laptop bukan notebook ya. Terus itu yang perbedaan paling mendasar adalah melihat ukurannya ya. Ketika ukurannya kecil itu berarti namanya netbook, di atasnya namanya notebook, terusnya lagi namanya laptop ya, itu komputer portable. Nah, cara penggunaannya gimana sih gitu kan. Nah, banyak yang asal menggunakan, punya orang tua, sehingga ketika kalian gunakan tiba-tiba nanti rusak, tidak awet gitu ya. Yang pertama, pastikan ketika ingin digunakan lihat baterai ya. Jadi ketika kalian dinyalakan, lihat posisi baterainya. Baterainya itu full charger ya, full 100% atau tidak. Jangan sampai ketika kalian sedang menggunakan tiba-tiba langsung mati sendiri ya, karena baterainya habis ya. Jadi kalau misalnya boleh nggak sih ketika digunakan sambil di charge, jawabannya boleh ya. Terus kemudiannya gimana? Posisinya sudah saya jelaskan, udah kalian pernah baca ya, posisi yang baik dan benar menggunakan komputer, laptop. Tapi nggak mungkin ya ketika laptop itu digunakan berdiri seperti ini, nggak mungkin ya. Jadinya harus duduk tempat yang nyaman gitu. Nah, banyak orang yang saking santainya menggunakan laptop ya untuk komputer portable ini di atas tempat tidur atau di atas meja alas yang ada kainnya ya, atau soft case. Nah, ini yang kedua ini ya, coba gunakan untuk komputer portable ini jangan di atas permukaannya yang kain ya, karena itu kainnya akan balik lagi panas ya, nantinya laptop kamu nanti ada efeknya ya. Jadi kan komputer itu atau laptop itu nggak boleh sangat panas. Jadi kalau misalnya kain itu nanti bisa jadi panas ya. Apalagi yang di kasur, yang biasanya sering tiduran di kasur pakai laptop sedang online menggunakannya di atas kasur, itu sangat tidak disarankan untuk gunakannya seperti itu ya. Biasakan misalnya di meja, sudah banyak meja laptop ya yang dijual di online, posisinya kalian menyender gitu ya. Jadi buat senyaman mungkin sehingga komputernya atau laptopnya juga awet dan kamunya juga sehat ya. Kalau misalnya duduknya juga sempurna seperti yang pernah saya jelaskan, pernah detail sebelumnya.
selanjutnya ketika memang sudah selesai digunakan, walaupun kamu sudah ngecas, tidak perlu menunggu 100% ya. Jadi harus kamu sudah digunakan posisinya dalam posisi ngecas, tidak perlu tunggu aja sampai 100%, jangan ya. Lebih baik ketika di shutdown ya sudah langsung aja shutdown, tidak perlu dicasnya harus menunggu 100% gitu. Posisikan ketika kalian memang selesai menggunakan, yang pastinya adalah tutup semua program yang sudah digunakan ya, dan lalu prosedurnya adalah dengan cara memilih start ya, ada pilihan turn off atau shutdown ya. Tunggu sampai lampu indikatornya mati semua baru boleh kamu tutup ya. Lampu indikator itu ada yang lampu charger, lampu hard disk sedang bekerja maupun lampu power ya. Jadi kalau sudah selesai, simpan baik-baik. Jangan sampai kamu makainya di bawah atau di meja gitu ya. Ketika sudah digunakan sudah aja kebuka. Ya, khawatirnya kan nanti ketika mejanya di bawah, kamu jalan kesenggol, jatuh, bisa menyebabkan yang lain gitu ya. Terus ketika kamu gunakan laptop ya, notebook, pastikan kamu jangan sampai sedang minum ya, nanti tumpah ke keyboardnya, bahaya lagi gitu ya. Nanti bisa merusakkan keyboardnya, tidak murah loh ya. Keyboard di laptop dengan keyboard di komputer itu beda harganya ya. Jadi terus ketika menggunakan keyboardnya, ingat keyboard untuk laptop sangat sensitif, bukan seperti mesin tik ya. Jadi gunakan dengan sangat perlahan ya. Perlahan itu bukan pelan-pelan ya, tapi tekanannya itu, touchnya itu bisa kamu rasakan. Jangan menggunakan 11 jari. Kalau gunakan 11 jari berarti kekuatan kalian tuh di sini. Kalau seperti ini dalam waktu sebulan kamu tiap hari ngetik, insya Allah sebulan juga jebol untuk keyboardnya gitu ya. Itu untuk menggunakan yang portable. Oke, dari ketiga device yang tadi saya sampaikan, netbook, notebook atau laptop, bagi kalian yang punya di rumah tinggal cek ya, punya saya berapa inch. Kalau 10 inch berarti namanya netbook. Kalau di atas 10 inch bisa jadi notebook, atau di atas 17 inch itu namanya laptop ya. Tapi banyak yang bilang laptop itu yang dari 14 inch yang ada DVD yang lengkap, bisa main gamer sih nggak masalah ya. Yang penting bisa menggunakannya dan bisa merawatnya dengan baik. Sayang kalau laptopnya itu punya laptop ya, kalian punya laptop, orang tua diberikan laptop cuma bisa hanya buat ngetik ya, sayang. Kenapa nggak coba belajar desain grafis ya? Yang punya laptop atau notebook yang spesifik tinggi ya, ada internet di rumah, bisa tethering ya, sudah sambil belajar install program desain grafis, terus kamu baca tutorial atau misalnya sekaligus langsung praktek dengan membaca dari situs YouTube. Udah banyak orang-orang baik yang nge-share gimana sih caranya membuat background, ganti background, gimana sih caranya membuat kalian foto di mana tiba-tiba backgroundnya berbeda kan gitu ya, atau membuat logo dengan CorelDRAW atau Photoshop, banyak. Jadi sayang ketika kalian punya laptop hanya dipakai untuk ngetik dan internetan saja. Internetan juga hanya buat media sosial gitu ya. Sok dicek bagi yang sudah punyanya yang mana, netbook atau laptop. Bagi yang belum punya, saya doakan semoga nanti kebeli ya, baik orang tua dimudahkan rezekinya atau misalnya kalian ikut lomba yang punya bakat sehingga uangnya terkumpul, bisa nabung dan bisa buat laptop sendiri. Saya sendiri beli notebook pakai uang sendiri ya. Jadi ngumpulin terus akhirnya beli notebook ya. Kenapa notebook? Lebih ringan. Kerja saya punya yang 11,6 ya, bisa disebutnya notebook ya. Tapi waktu di posisinya dia keluar itu udah notebook yang posisinya lumayan, bisa pakai CorelDRAW dan Photoshop yang standar ya. Jadi yang belum punya jangan berkecil hati. Kalau sekarang kalian lagi sebagai pelajar ya, pakai punya orang tua
Nanti ketika kalian sudah bekerja, ya nanti bisa beli sendiri gitu. Itu penggunaan tentang apa bedanya dan cara penggunaan yang baik dan benar tentang netbook, notebook, dan laptop. Oke. Selanjutnya yang sering beredar itu yang sering kalian lihat di warnet ya, jarang ya. Saya hampir belum pernah menemukan ketika warnet menggunakan laptop atau laptop. Di sini ada apa? Deh. Nah, Jan, pan. Nah, 3 kru saya belum pernah melihat yang ada warnet yang menggunakan notebook atau laptop. Semuanya pakainya adalah komputer ya, komputer yang ada monitornya, yang ada CPU-nya. Nah, sekarang kalau kalian belum pernah, hanya bisa menggunakan, saya akan mempraktekkan ya yang paling mudah. Jangan takut rusak ya. Ketika nanti kalian punya, bisa masang ya, bisa, atau misalnya kalian nggak punya, bisa bantu tetangga masang gitu. Gimana caranya memasang komputer PC, personal komputer yang baik dan benar sehingga bisa dinyalakan, sehingga bisa diaktifkan. Oke, ini udah siap, kita coba praktekkan ya. Praktekkan bagi yang sudah pernah ya bagus ya, bagi yang belum ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mempraktekannya suatu hari nanti. Nggak usah takut rusak ya. Oke, ini CPU, ini monitor, ini mouse, keyboard, dan kabelnya ya. Kita coba bagian depan dulu. Bagian depan seperti ini. Kalau di sini ada DVD-nya, ini tidak ada. Terus ini adalah tombol power, ini sound, USB, dan ini reset ya. Kalau error tinggal ditekan saja. Oke. Tombol power posisi pasti berbeda-beda tiap CPU. Ya, pasti berbeda. Nah, hanya saja cari tombol, biasanya dia paling besar dan ada tombol seperti ini, logo untuk on off. Ada yang di sebelah atas, di bawah, bahkan ada yang kalau CPU game ini ada yang di bagian atas ini ya, bukan di bagian ini ya. Nah, sekarang kita coba ke bagian belakang. Oke, ini port sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya oleh alumni ya, atau dalam Kamaul. Nah, sekarang berapa kabel sih yang perlu dinyalakan atau perlu dihubungkan sehingga komputer itu bisa diaktifkan? Oke, saya punya 2 kabel power, 1 kabel VGA ya, dan 2 USB. Ini cukup, ini sangat cukup untuk bisa menggunakan komputer ya, bisa diaktifkan. Tinggal tarik kabel listrik nanti ya. Oke, kita coba pasang saja dulu ya. Kita mulai dari kabel ini, saya singkirkan dulu. Oke, coba dari yang paling bawah. Oke, USB. Ada 4 port USB. Bebas mau masang yang mana ya. Keyboard sebelah kiri, mouse sebelah kanan, mangga silahkan aja. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Terus sisanya itu buat apa? Banyak. Bisa buat flash disk, bisa buat printer bagi yang punya ya. Oke, saya coba yang seperti ini. Berdampingan seperti di atas ya. Ini kan di atas itu pakai port S2 sebelum ada port USB. Oke, selanjutnya kabel VGA. Kabel VGA ini yang menghubungkan CPU dengan monitor. Ini 2 sisinya sama ya. Posisi seperti ini, mau kanan kiri yang mana terlebih dulu bebas ya. Kita pasang di sini. Buat ini warna biru, lihat posisinya, tinggal pasang, kencangkan kemana putarnya? Ke sebelah kanan. Oke. Harus kencang banget nggak perlu lah. Ketika ini putarannya sudah sulit, sudah agak keras, sudah cukup. Terus ini satu lagi dihubungkan kemana? Ini dihubungkannya ke bawah monitor. Di monitor itu biasanya ada dua port ya. Satu port power, yang satu lagi adalah port VGA. Oke, ini kita pasangkan, lihat posisinya. Tinggal pasang sama dengan tadi, kencangkan sini. Oke.
sudah agak keras, lepaskan. Nggak perlu keras banget atau pakai tenaga ya, sampai uratnya keluar ya. Oke. Terus terakhir adalah kabel power. Oh ada dua? Iya, saya punya dua. Satu untuk di CPU, satu untuk di monitor. Masangnya seperti apa? Lihat. Ini besinya posisinya 3, yang tengah di atas pasti seperti ini. Nggak mungkin terbalik. Terbalik bisa nggak? Enggak. Ya sampai kalian maghrib ya, sampai lebaran juga nggak mungkin bisa ya. Jadi harus dipaskan. Selesai. Tinggal satu lagi ke monitor. Oke. Sudah terpasang. Mungkin nggak ini rusak? Kalau misalnya salah memasangnya. Enggak ya. Terus nggak usah takut ya, nggak usah takut strum, karena ini kan di terminalnya belum terpasang listrik, jadi nggak perlu takut. Kalau misalnya ada yang minta bantuan, bisa masang komputer nggak? Komputer saya baru beli, belum bisa. Maksud takut ya, ulang-ulangi saja video ini sehingga kalian bisa ya. Ingat, ini power, ini VGA, ini USB. Terus banyak lagi buat yang lainnya kok nggak dipasang, ya nggak masalah. Ya ini hanya tambahan. Ini yang utama. Kalau ini salah satunya tercabut atau tidak terhubung, maka nggak bisa digunakan. Misalnya ini, ya udah total. Terus ini VGA, tidak ada layar, ya tidak ada gambar di layar. Oh ini salah satu cabut, kan ini tadi 2, mouse atau keyboard. Jadi nggak mungkin bisa diatur. Oke, untuk port ya dan kabel yang terhubung, ingat hanya 1, 2, 3, 4. Ini yang inti ya. Port power, port VGA, kabel VGA, dan ini untuk USB-nya adalah untuk keyboard dan mouse. Terus saya punya lagi, misalnya ini kan saya mau pakai headset gitu ya. Ini bisa di depan atau di belakang. Tinggal di belakang. Kok Kak ini warnanya hitam dan merah? Kok nggak ada hitamnya? Ini biasanya kayak hijau. Nah ini hijau untuk suara kita dengarkan mikrofon. Terakhir yang bisa digunakan juga di warnet ini adalah kabel jaringan ya. Cari port LAN tengah sini, lihat posisinya, jangan sampai terbalik, tinggal dipasang. Beres ya. Oke, ini hanya tambahan. Kalau ini tidak terpasang, bisa nggak kamu digunakan? Oh sangat bisa. Kalau sudah dipastikan ini sudah terpasang, kabel listrik sudah ada, tinggal dihubungkan ke terminal, maka komputer siap digunakan. Mana yang menyalakan dulu? CPU ya. Kita nyalakan nomor power. Lihat ya, kalau misalnya dirasakan di bawah itu dirasakan. Jangan megang CPU ketika kalian tidak pakai alas kaki ya. Masih nyetrum. Kalau saya bebas, saya terus juga nggak apa-apa karena saya pakai alas kaki. Terus monitor. Oke. Ketika tunggu, booting dan selesai. Ya. Oke. Itu untuk penjelasan. Sama dengan yang tadi sudah bisa jelaskan lagi. Kalau misalnya ingin mematikan, gimana caranya? Kalau tadi menyalakan tekan tombol power, kalau mematikan tidak perlu ya. Jadi cukup tekan start, ada pilihan turn off atau pilihan shutdown. Komputer akan segera nonaktif dengan sendirinya, tidak perlu lagi tekan tombol power. Oke. Untuk materi hari ini cukup ya. Nanti ada tugasnya adalah sebutkan 4 kabel utama yang harus terpasang pada CPU sehingga CPU komputer bisa digunakan, dan sebutkan 2 kabel tambahan sehingga kita bisa internetan dan bisa mendengarkan musik atau suara dengan menggunakan headset. Oke, itu tugasnya. Nanti kalian bisa isi di Google Form yang sudah saya siapkan. Setelah isi baru di komentar. Jangan di komentar terlebih dahulu, karena kalau di komentar terlebih dahulu bisa dengan mudahnya kawan kalian tinggal copy paste. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih pada kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.